Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Nurayuni Tias Putri. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas terkait uji asumsi klasik. Salah satunya ialah uji normalitas. Jadi, di dalam ekonometrika, kita mengenal uji asumsi klasik. Nah, di dalam uji asumsi klasik, terdapat beberapa uji, antara lain uji normalitas, kemudian uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Kita akan membahas salah satunya ialah uji normalitas. Sebelum kita masuk ke dalam analisa data, yang pertama akan saya jelaskan dulu terkait uji normalitas. Uji normalitas dilakukan apabila dengan tujuan menilai sebaran data pada observasi dan menilai apakah sebaran data tersebut terdistribusi dengan normal. Jadi di sini untuk asumsi dari normalitas, di sini gangguan atau error term itu dibutuhkan untuk menguji eksistensi model. Di sini untuk eksistensi model itu menggunakan uji F maupun menguji validitas pengaruh variabel independen. Nah, apabila asumsi dalam uji normalitas itu tidak terpenuhi, maka uji F, uji T, dan estimasi parameter yang lain itu dianggap tidak valid. Jadi di sini uji normalitas itu merupakan salah satu uji yang penting yang dilakukan agar keseluruhan dari uji yang sudah kita lakukan itu dapat dilihat apakah uji tersebut valid atau tidak. Di sini untuk error term atau gangguan diartikan sebagai selisih di antara variabel dependen yang diamati atau yang diobservasi dengan variabel dependen yang terprediksi oleh persamaan dari regresi yang ada. Oleh karena itu, error term atau gangguan sering disebut dengan kesalahan prediksi atau residual. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menguji normalitas pada sebuah persamaan regresi. Antara lain, ada uji Jarhy-Bera, kemudian ada uji Kolmogorov-Smirnov. Pada kali ini kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov dalam menguji normalitas pada sebuah data. Jadi di sini untuk uji Kolmogorov-Smirnov itu umumnya digunakan untuk data-data yang bersifat data primer. Kemudian untuk uji normalitas dari Kolmogorov-Smirnov merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak dan spesifik pada suatu populasi yang univariat. Jadi di sini disarankan apabila menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov itu memiliki jumlah observasi atau jumlah sampel yang cukup besar, yaitu di atas 50. Jadi untuk uji Kolmogorov-Smirnov itu bisa memfasilitasi untuk observasi atau nilai sampel sejumlah 50 sampai kurang lebih 2000 sampel. Nah, di dalam pengujian suatu data akan dikatakan terdistribusi secara normal apabila nilai signifikansinya itu lebih dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Bisa dilihat di layar di depan. Di sini diketahui dari data-data yang ada. Di sini ada data X dan Y. Untuk data X-nya merupakan motivasi belajar. Untuk data Y itu merupakan data prestasi belajar. Di sini kita akan coba mengolah data dengan data yang berisi motivasi belajar sebagai variabel independen atau variabel X-nya, kemudian data variabel dependen atau variabel Y-nya, yaitu data prestasi belajar. Nah, di sini ada 12 sampel. Saya berikan sampel yang kecil, tapi alangkah baiknya semakin besar sampel yang ada itu semakin baik. Nah, di sini ada nomor responden 1 sampai 12, kemudian nilai dari motivasi X, kemudian dari nilai prestasi Y. Kemudian setelah itu kita copy paste ke dalam alat analisis yang kita gunakan, yaitu menggunakan SPSS. Di sini kita copy paste, kemudian nama-namanya atau nama pada data view-nya kita rubah. Pada variabel view-nya kita rubah var1 dan var2. Untuk var1 kita rubah motivasi, kemudian var2 kita rubah untuk prestasi.
Dan di sini ada desimal, kemudian label. Nah, itu untuk desimal, teman-teman bisa mengisikan lebih dari 0 atau 1, 2, 3, dan seterusnya, tergantung seberapa banyak yang ingin teman-teman tampilkan angka yang ada di belakang koma. Karena ini merupakan angka bulat, jadi untuk desimal saya tuliskan 0. Kemudian labelnya merupakan jenis penjelasan lebih lanjut atas nama variabel yang kita gunakan. Kemudian ini untuk measure-nya kita gunakan scale. Selanjutnya, setelah kita rubah, maka tampilan pada data view itu akan otomatis berubah. Jadi yang mana pertama var 1 dan var 2 berubah menjadi motivasi dan prestasi. Kemudian setelah sudah ada data yang pasti, kita klik analyze, lalu kita klik regression, setelah itu kita klik linear. Nah, di sini bisa dimasukkan mana yang termasuk variabel dependen, mana yang termasuk variabel independennya. Jika prestasi belajar merupakan variabel Y atau dependen, kita klik masukkan ke variabel dependen. Sedangkan apabila motivasi belajar itu merupakan variabel independen, maka kita bisa klik di bawahnya di independent variable. Kemudian selanjutnya kita klik save. Pada kotak save kemudian akan muncul box seperti yang ada di layar. Nah, di situ teman-teman bisa klik di unstandardized pada residuals. Nah, di sini setelah diklik nanti hasilnya akan berbeda apabila teman-teman tidak mengklik unstandardized. Jadi jangan lupa untuk diklik dulu. Setelah diklik bisa diklik OK, lalu akan muncul satu kolom yang mana tertulis res 1. Untuk res 1 ini bisa diabaikan dulu outputnya, jadi untuk outputnya ini tidak usah dipedulikan dulu, jadi tetap ada di sampingnya prestasi, tapi tidak perlu diperhatikan dulu. Kita lanjutkan lagi untuk analisanya. Setelah itu kita lanjutkan, kita analyze, kemudian kita klik non-parametric test, setelah itu kita klik legacy dialog, dan kita klik one sample KS. KS itu singkatan dari Kolmogorov-Smirnov. Jadi karena kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, kita gunakan one sample KS. Nah, selanjutnya akan muncul kotak atau box yang ada seperti di layar. Setelah itu, teman-teman bisa masukkan variabel unstandardized residual ke kotak test variable list. Jadi nanti akan ada tiga variabel yang ada di sebelah kiri teman-teman, karena ini X-nya 1, Y-nya 1 ya, jadi X1, Y-nya 1, kemudian resnya 1. Nah, yang teman-teman masukkan di sini ialah variabel residualnya, jadi unstandardized-nya dimasukkan ke dalam test variable list. Setelah itu kita klik untuk test distribution-nya, itu kita klik normal, lalu setelah itu kita klik OK. Nah, setelah klik OK, akan muncul output SPSS untuk uji normalitas. Nah, hasil outputnya seperti yang ada di layar, ada one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini kita bisa gunakan untuk assume significance to tilt. Di bawah sendiri ada 0,993. Di 0,993 itu nanti kita akan bandingkan apakah data yang ada itu sudah terdistribusi dengan normal atau belum. Jadi kita kembali ke seperti pembahasan yang sebelumnya, kita lakukan langkah formalnya dulu. Kita lakukan langkah formal uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, kita formulasikan hipotesisnya. Di sini H0 itu distribusi UT normal, kemudian H1 distribusi UT tidak normal. Kemudian yang langkah kedua, kita dapat menentukan tingkat signifikansi. Masih ingat ya, untuk tingkat signifikansi kita tentukan dari awal, karena kita sudah sepakat untuk signifikansinya 5%, kita gunakan 5% terus sampai dengan akhir dari analisa data. Kemudian yang ketiga, kita tentukan kriteria dari pengujian yang ada.
Untuk kriterianya, H0 diterima apabila signifikansi statistiknya atau Kolmogorov-Smirnovnya lebih besar daripada 0,05. Sedangkan H0 ditolak bila signifikansi statistik KS-nya lebih kecil atau sama dengan 0,05. Setelah itu, yang poin keempat, kita menghitung tingkat signifikansi statistiknya. Karena tadi sudah dihitung, sudah ada hasilnya, KS-nya berapa, yaitu 0,993. Kita bandingkan 0,993 itu apakah lebih besar atau lebih kecil dibanding dengan signifikansi 0,05. Ternyata 0,993 itu lebih besar dibanding 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 itu diterima, sehingga data yang kita uji tadi terdistribusi dengan normal dan dapat dilanjutkan untuk menganalisa data-data selanjutnya. Nah, selain uji normalitas, masih banyak lagi uji-uji yang bisa kita lakukan pada saat kita menganalisis data. Nah, untuk uji asumsi klasik, selain normalitas, ada uji heteroskedastisitas, kemudian uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Dan jangan lupa, sebelum kita uji asumsi klasiknya, kita harus melihat dulu atau kita harus menguji dulu bagaimana uji validitas yang ada dan uji reliabilitas yang ada, sehingga teman-teman di sini tidak terlanjur untuk menganalisa lebih lanjut dan ternyata kalau hasilnya tidak sesuai harus diulang lagi dari awal. Jadi itu akan membuang banyak waktu. Begitu ya teman-teman di sini, semoga dipahami. Sekian untuk materi yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.